Oke, selamat pagi semua. Data yang ditunggu-tunggu dalam setiap pergerakan market adalah pergerakan dari non-farm payroll yang telah dikeluarkan, dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat, bahwa pengumuman non-farm payroll kemarin disambut dengan positif. Data tenaga kerja yang terbaca juga positif. Di sini di 215, meningkat dari bulan April 2015 yang lalu adalah 187.000 tenaga kerja yang terserap. Kemudian tingkat gaji yang terserap juga mempunyai tingkat yang cukup bagus dibandingkan dengan bulan Mei yang lalu, yaitu 119. Kemudian kita lihat, meskipun dalam keadaan turun, namun market yang terjadi merespon positif dari pengumuman hal ini. Kemudian juga berita ini juga yang mengakibatkan spekulasi untuk kenaikan tingkat suku bunga akan terjadi pada bulan September atau sekitar akhir tahun 2015 ini. Kemudian pergerakan dari pairs yang lainnya saya kira juga ikut terpengaruh, termasuk di komoditi, yaitu di oil maupun di emas. Kemudian kita lihat dari pergerakan-pergerakan ke depan, saya kira ke depan akan terus terlihat terfokus dengan pergerakan berita dari Amerika Serikat, PPI, kemudian consumer sentiment yang diforecastkan cukup bagus. Di sini saya lihat ke 93.5 dari 93.1. Kemudian juga dari Amerika Serikat yang lainnya pada hari Kamis, yaitu core retail sales month-to-month yang diharapkan positif dari minus 0,1% menjadi 0,5%. Retail sales untuk month-to-month juga positif dari minus 0,3% menjadi 0,5%. Data mingguan jobless claim juga diharapkan positif dari rilis yang dilakukan pada minggu lalu, yaitu 270.000 menjadi 272.000. Kemudian kita melihat dari sisi euro. Euro saya kira masih terfokus terhadap Yunani. Kemudian berita terhadap beberapa negara utama ternyata cukup menekan pergerakan positif di euro terhadap US dollar. Sementara di pound sterling, berita kemarin telah diumumkan mengenai tingkat suku bunga. Ternyata hanya satu anggota dari BOE yang menginginkan kenaikan tingkat suku bunga, sementara yang 8 tetap menginginkan tingkat rate dalam keadaan tetap. Jadi berubah komposisinya dari 009 sekarang berada di 108. Kemudian langsung saja saya kira untuk pergerakan yang cukup menarik adalah di oil, masih tetap di oil. Nah, ini dia di oil. Saya mempergunakan batasan-batasan oversupply maupun over demand. Kenyataan yang terjadi pada hari ini, ternyata oil masih terus menunjukkan pelemahan sehingga memasuki wilayah oversupply yang cukup fantastis, yaitu di sekitar $42 per barrel. Diharapkan seperti itu. Kemudian rekor yang terjadi 41.99, ya sekitar $42 per barrel. Kemudian kita melihat dari garis-garis berwarna hijau ini adalah wilayah over demand yang terjadi, sehingga batasan yang terjadi di over demand sendiri semakin dijauhi oleh berita hari ini. Kemudian berita yang terbaru yang cukup hangat kita baca, yaitu mengenai Rusia. Ternyata Rusia semakin lama kebutuhan atau supply terhadap petroleum atau bensin, bahan bakar yang langsung dipergunakan oleh masyarakat, semakin lama semakin berkurang. Kemudian hal ini yang dikeluhkan oleh petinggi dari perusahaan minyak negara tersebut. Kemudian dia mengeluhkan hal ini kepada Presiden Putin. Rusia yang kita tahu merupakan produser terbesar kedua setelah Arab Saudi ternyata mempunyai masalah di bahan bakar ini. Salah satunya adalah nilai pajak atau pajak yang diterapkan dalam setiap eksplorasi, sehingga mengurangi minat para investor atau para produsen untuk mengolah bahan bakar
mentah menjadi bahan bakar siap pakai. Sehingga hal ini juga yang mengurangi pasokan sebesar 5 juta barrel per day setiap harinya di Rusia. Kemudian kita tahu masalah bahan bakar di Rusia juga, yaitu supply yang tersendat disebabkan blokade yang dilaksanakan oleh Eropa Barat terhadap beberapa perusahaan dari minyak Rusia ini. Kemudian juga terlihat juga perekonomian dari Rusia ternyata menurun drastis. Kemudian beberapa usaha yang telah dilakukan oleh otoritas moneter di sana belum mampu untuk mengangkat kepercayaan publik terhadap perekonomian Rusia sendiri. Sehingga kita lihat di sini pergerakan dari minyak, saya rasa terus tertekan oleh berita ini hingga batasan ke $42 per barrel akan tercapai dalam beberapa hari ke depan. Kemudian kita melihat langsung ke pound sterling. Pergerakan pound sterling memang mengalami kenaikan di atas garis over demand yang terjadi, yang terbaca di sini, over supply yang terjadi di sini berada di mendekati ke angka 1.54948. Saya besarkan. Saya rasa pergerakan ke atas, sedikit ke atas akan menyentuh ke 1.55005. Kemudian juga pergerakan harga hari ini ditenggarai atau dicermati kita mengalami peningkatan kembali dikarenakan gejala yang ada di sini terus merespon cukup positif garis support yang terbaca di sini. Nah itu dia. Kemudian saat ini juga stokastik masih mengarah ke bawah, namun begitu mendekati ke angka 50, level 50 dari indeks stokastik. Apabila cross di atas 50, ada kemungkinan dari pound sterling juga mengalami kenaikan hingga ke 1.55005. Kemudian target untuk jangka pendek hari Senin ini yaitu di 1.55445. Kemudian di dolar yen, saya rasa dolar yen terus mengalami kenaikan di sini. Mengalami kenaikan di dolar yen, saya rasa telah terjadi breakout beberapa saat yang lalu. Pada awal bulan telah terjadi breakout, kemudian saat ini maksimum harga tercatat di 124.96. Kemudian saat ini masih berada di wilayah atas. Ya, masih berada di wilayah atas. Kemudian kita melihat di sini dukungan dari support ternyata masih cukup kuat di sini. Kemudian hal ini ada dua garis, yaitu resisten maupun support yang terjadi memasuki wilayah tengah antara resisten yang terbentuk sebelumnya, kemudian support jangka panjang yang berada di kisaran 124.40. Kemudian di Australia dolar terhadap US dollar, saya kira pergerakan untuk Australia dolar terhadap US dollar, nah ini dia, pergerakan masih dalam keadaan drop, masih dalam keadaan drop jangka panjang. Kemudian saat ini mengarah ke angka 50% pergerakan dari bulan lalu. Kita melihat di sini pergerakan dari bulan lalu juga masih berada di bawah 50%. Maksimum untuk kenaikan terbaca di 0.74852. Kemudian juga harga hari ini dapat dimanfaatkan untuk pergerakan bullish hingga ke batasan yang saya sebutkan tadi, yaitu di 0.74852. Kemudian kita melihat juga, harus kita cermati juga wilayah overbought yang terjadi di Aussie, yaitu angka 80% apabila terjadi cross ke bawah, merespon dari 50% dari Fibonacci yang telah kita buat, kemungkinan juga akan terjadi retrace kembali untuk jangka menengah dan jangka panjang untuk mengarah ke bawah, yaitu target kembali ke 0.72970. Mungkin Ibu Tita ada tambahan dari beberapa uraian tadi? Ya, pengurangan tersebut, kemudian juga saya rasa kemarin ada berita yang ada di beberapa media nasional juga membahas mengenai masalah Rusia tadi, Bu Tita. Oke. Nah, itu dia. Kita melihat dari ini. Nah, ini secara garis besar oversupply dan overdemand hampir sama dengan resistance dan support. Namun begitu ada perbedaan antara supply dan demand. Yang saya maksud adalah akumulasi dari pergerakan harga masa lalu. Akumulasi pergerakan harga masa lalu.
bukan merupakan satu titik yang dapat kita jadikan acuan sebagai wilayah resisten maupun support. Sebagai contoh pada hari ini kita melihat pergerakan, saya hilangkan dulu ini. Nah, ini dia. Kita lihat pergerakan ke kiri, ternyata akumulasi yang terjadi di sini yang sangat banyak harga, yaitu wilayah ini. Ya, wilayah ini kita dapat mengambil box di sini. Nah, ini dia. Kita arahkan ke bawah, akumulasi harga maksimum kira-kira berada di wilayah mana. Nah, ini dia. Ternyata wilayah atas, yaitu kisaran harga di 54.03 hingga ke 50.03, harga terus naik dan turun ke wilayah tersebut yang mendapat membuat suatu range yang berkali-kali terjadi. Hal inilah yang disebut dengan wilayah over demand. Kemudian bagaimana dengan oversupply? Oversupply kalau kita melihat di sini, wilayah yang di bawah atau support, biasa kita kenal dengan support di sini. Dan ternyata setelah itu terjadi, maka wilayah yang ada di sini dapatlah kita katakan, nah ini dia, dapatlah kita katakan di sini, antara harga terendah kisaran 41.80 hingga ke 44.54. Jadi pergerakan yang sering terjadi pada suatu titik dapat dikatakan suatu range yang dapat kita skalakan di sini. Secara objektif dapat dibuat suatu indikator maupun secara subjektif kita melihat secara kasat mata pergerakan akumulasi harga yang terjadi pada harga yang sama berkali-kali. Itu yang disebut dengan oversupply maupun over demand. Patokan yang terjadi adalah pergerakan harga yang terus diulangi berkali-kali oleh beberapa harga yang terjadi sebelumnya. Demikian penjelasan saya mengenai oversupply maupun over demand. Jadi bukan mengenai masalah volume. Patokan kita bukan mengenai masalah volume, namun lebih banyak akumulasi dari pergerakan harga yang dicapai suatu masa atau suatu periode tertentu. Nah, ini dia gold. Saya rasa pergerakan gold dalam 4 minggu ke depan masih dalam keadaan masih dalam keadaan range atau sideway. Wilayah 1102.51 masih menjadi wilayah incaran kita untuk posisi bullish. Kemudian wilayah turun di 1081 masih merupakan incaran posisi untuk support. Jadi perkiraan ke depan saya rasa untuk gold masih dalam keadaan range, meskipun pergerakan dari dolar sendiri mengalami kenaikan maupun fundamental yang terjadi di dolar masih dalam keadaan bagus. Secara nyata pergerakan dari gold sendiri masih dalam keadaan bullish. Ini telah terjadi sekitar 2 minggu yang lalu ya, dimulai pada tanggal 27 Juli hingga pada akhir minggu lalu pada hari Jumat kemarin. Ternyata di sini masih wilayah 1102 hingga ke wilayah 1079, Bu Tita. Bisa. Selama Anda bisa memperkirakan akumulasi dari pergerakan harga di satu titik. Beda, Pak. Beda, Ibu. Karena kalau saham selalu mengikut sertakan volume transaksi yang ada. Ya, dolar saya kira sentimennya masih dalam keadaan bullish, sentimen terhadap dolar sendiri. Kemudian saya rasa minggu ini penuh diwarnai dengan data-data mengenai Amerika Serikat. Positif untuk CPI maupun dari PPI, jadi inflasi, sehingga memicu terhadap pergerakan fundamental yang lain. Utama sekali kalau kita melihat dari kerangka berpikir kita mengenai pergerakan harga, kita melihat dari kenaikan tingkat suku bunga. Saya rasa terus dibahas, tertuju pada hal itu, beberapa fundamental yang dibahas juga tertuju terhadap peningkatan tingkat suku bunga. Sehingga kekhawatiran terhadap saham semakin luas juga nih. Karena kita melihat dari Dow Jones mengalami penurunan, kemudian dari S&P juga mengalami penurunan, Bu Tita. Demikian, Bu Tita.